Wah, materi kita sebelumnya benar-benar memicu ledakan reaksi ya. Kolom komentar kita tuh langsung dibanjiri perdebatan yang lumayan panas. Waktu kita ngebedah materi soal gimana keselamatan itu bisa ada di luar batasan fisik gereja Katolik, udah bisa ditebak sih. Banyak banget yang langsung menentang keras. Dan yang menarik, mereka semua datang bawa satu senjata pamungkas yang sama, satu dalih utama yang terus-terusan diketik berulang kali di kolom komentar. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas hal itu. Karena jujur aja, ada kesalahpahaman masif di sini yang harus banget kita luruskan. Kita akan bahas semua sanggahan kalian secara belak-belakan, tegas, dan pastinya tanpa ragu-ragu. Yuk kita mulai. Nah, ini dia nih. Ini adalah kutipan persis yang terus-terusan dilemparkan oleh banyak orang ke kita. Yohanes pasal 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata-kata Yesus sendiri. Kalian yang mengkritik argumentasi di materi kemarin sering banget pakai ayat ini seolah-olah ini tuh kartu as, bukti mutlak yang otomatis mematahkan semua pembahasan kita. Kalian mikir ayat ini adalah skakmat, garis akhir dari perdebatan. Benar kan? Oke, coba resapi kata-kata di ayat itu sekali lagi. Karena apa yang bakal kita bongkar setelah ini mungkin bakal bikin kalian yang di pihak oposisi lumayan kaget. Kalian tahu apa faktanya? Gereja Katolik itu setuju total sama Yohanes 14:6. Iya, kalian nggak salah dengar kok. Sama sekali nggak ada perdebatan di titik ini. Banyak yang ngira nih pas kita bahas tentang cakupan keselamatan yang luas, kita tuh lagi berusaha menentang atau bahkan ngebuang perkataan Yesus tadi. Wah, itu asumsi yang salah kaprah. Fakta dari sumber materi kita hari ini justru menyatakan sebaliknya. Justru karena kita sangat mempercayai ayat itulah, ajaran tentang keselamatan ini bisa berdiri tegak. Kita sama sekali nggak lagi ngelawan ayat ini, kita justru memeluk maknanya secara utuh 100%. Dan supaya nggak ada lagi yang bingung atau ragu, mari kita pertegas sekali lagi. Dengar baik-baik. Tidak ada keselamatan tanpa Kristus. Titik. Kata titik di situ bukan cuma hiasan ya. Itu nunjukin sebuah kepastian yang mutlak, yang nggak bisa ditawar-tawar sama sekali. Sumber materi kita sangat tegas bilang kalau ini tuh kebenaran fundamental. Nol kompromi. Keselamatan itu sepenuhnya bersumber, mengalir, dan cuma bisa terjadi karena Kristus. Jadi kalau kalian mikir penjelasan kita kemarin itu nyari-nyari jalan pintas buat selamat tanpa Kristus, waduh, kalian bener-bener salah nangkep intinya. Nah, disinilah letak akar permasalahannya. Coba deh perhatiin baik-baik perbandingan tajam ini. Di satu sisi kita punya kata-kata Yesus yang sangat amat spesifik, melalui aku. Ini murni, ini teks aslinya. Tapi coba lihat apa yang terjadi di sisi yang berlawanan. Ada sebagian orang yang dengan sengaja ngambil lompatan logika yang lumayan fatal. Mereka ngerubah makna melalui aku jadi, oh itu artinya harus jadi anggota kelompok tertentu dulu. Loh kok jadi gitu? Mereka tuh menyisipkan agenda keanggotaan versi manusia ke dalam syarat keselamatan ilahi. Ini nih momen dimana sebuah teks suci malah dibelokkan sama asumsi kelompok doan. Saya harus ngomong ini dengan sangat tegas ke kalian. Itu bukan isi ayatnya. Masalah terbesarnya tuh begini, banyak banget orang yang nambahin tafsiran mereka sendiri ke dalam ayat itu, terus maksa orang lain buat percaya kalau tafsiran itu adalah suara Tuhan. Padahal bukan. Kita tuh harus berani misahin mana yang benar-benar diucapin sama Yesus dan mana yang cuma embel-embel tambahan dari kelompok manusia yang kepengen memonopoli pintu surga. Udah saatnya kita kembaliin fokus kita murni pada apa yang sebenarnya diajarkan, bukan pada apa yang cuma diasumsikan oleh orang-orang. Jadi, poin krusial yang perlu kita pahami bareng-bareng tuh ini. Coba kita lihat langsung ke otoritas ajarannya, yaitu dari dokumen Lumen Gentium. Intinya tuh tertulis jelas banget di sana. Semua yang diselamatkan tetap diselamatkan oleh Kristus, bahkan kalau mereka belum mengenalnya secara eksplisit. Nah, tolong garis bawahi kata eksplisit ini. Seseorang itu mungkin aja belum punya pengetahuan yang gamblang secara historis atau formal tentang Yesus. Tapi kalau pada akhirnya mereka diselamatkan, tebak siapa yang nyelamatin? Ya tetap 100% dikerjakan oleh Kristus. Kristuslah aktor utamanya. Ini perbedaan yang sangat besar antara tindakan menyelamatkan yang dilakuin Tuhan dengan seberapa jauh keterbatasan pengetahuan eksplisit di otak manusia. Kenapa bisa gitu? Ya karena rahmat Kristus itu kerjanya jauh lebih luas dari apa yang sanggup otak manusia pikirin. Ini inti pemahamannya. Kita ini kan manusia terbatas ya. Dan sayangnya kita sering banget nyoba masukin cara kerja Tuhan yang maha besar itu ke dalam kotak-kotak kecil pemahaman kita sendiri. Kita maunya logika keselamatan itu rapi, harus sesuai sama struktur organisasi bikinan kita. Tunggu dulu, rahmat ilahi itu nggak tunduk sama birokrasi manusia. Jangkauan rahmat Kristus itu bisa nembus batas-batas yang bahkan nggak sanggup dibayangin sama pikiran manusiawi kita yang sempit ini. Tapi sebelum ada yang salah paham lagi, mari kita luruskan ini sekarang juga. Materi kita sangat menekankan kalau ajaran ini tidak berarti, berarti semua agama itu sama. Tolong banget ini dicatat. Ini bukan pandangan di mana semua jalan dianggap setara dan bebas-bebas saja. Sama sekali bukan. Ajaran ini justru menegaskan kembali secara mutlak bahwa hanya Kristuslah satu-satunya sumber keselamatan. Api kebenaran ini tuh nggak pernah padam.
keselamatan memang datang dari satu sumber. Tapi gimana cara sumber itu menjangkau jiwa-jiwa di luar sana? Nah, itu murni hak prerogatif ilahi yang jangkauannya luar biasa luas. Makanya, ini jadi sebuah peringatan yang lumayan keras dan tegas buat kita semua. Tolong, jangan pernah merasa kalau kita punya hak untuk membatasi cara Tuhan bekerja. Ketika ada kritikus di kolom komentar yang nuntut supaya Tuhan itu cuma menyelamatkan orang-orang yang punya kartu anggota eksplisit di kelompok mereka, sadar nggak sih mereka pada dasarnya lagi mendikte Sang Pencipta? Jujur aja, itu adalah sebuah arogansi spiritual. Kita tuh harus punya kerendahan hati buat ngakuin kalau jalan Tuhan itu jauh lebih tinggi dari jalan kita. Caranya menyelamatkan nggak akan pernah bisa diborgol oleh ekspektasi aturan main manusia. Jadi sekarang beban pembuktiannya berbalik sepenuhnya. Saya punya satu pertanyaan tajam nih buat kalian. Saat ini, apakah kamu benar-benar lagi ngikutin perkataan Yesus? Atau kamu cuma lagi ngikutin tafsiran kelompokmu sendiri? Ini refleksi pamungkas dari sesi bedah materi kita hari ini. Coba dipikirin deh, pas kalian lagi asyik berdebat sambil ngutip ayat suci, kalian tuh sungguh-sungguh lagi ngebela kemurnian sabda itu, atau kalian sekedar lagi mati-matian ngebela tembok eksklusif yang dibangun sama komunitas kalian sendiri? Saya bakal tinggalin pertanyaan besar ini supaya bisa kalian renungkan. Silahkan drop pendapat jujur kalian di kolom komentar, dan mari kita diskusi lagi.